Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Penjabat Struktural, Fungsional Auditor, dan PPUPD di lingkungan Inspektorat Pembantu 4 Kabupaten Kota Baru. Dan yang kami hormati Bapak Muhammad Fahru Razi, selaku narasumber calon penyuluh, dan saya sendiri, Sri Hayani, sebagai moderator pada kegiatan penyuluhan anti korupsi pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat hadir bersama dalam kegiatan penyuluhan anti korupsi dengan topik Anti Corruption Talk. Kenali korupsi dari akar sampai aturan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ASN mengenai korupsi, dasar hukum pemberantasannya, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, serta faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sebagai upaya membangun budaya integritas dan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, kita akan mengawali kegiatan dengan Bapak Ibu serta untuk mengikuti pretest sekitar 4 menit melalui tautan yang akan saya kirimkan. Untuk selanjutnya, silakan kepada Bapak untuk mengisi pretest. Sambil menunggu pengisian pretest, untuk selanjutnya silahkan kepada Bapak Muhammad Fahru Razi untuk menyampaikan materi. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas persilahan waktunya untuk kegiatan pada hari ini, yakni terkait Anti Corruption Talk, yang mana di Anti Corruption Talk ini kita akan menggali lebih dalam lagi dari akar sampai aturan mengenai apa sih itu korupsi. Nah, di Anti Corruption Talk ini, saya punya tagline Bapak Ibu semua, yaitu santai ngobrolnya, serius integritasnya. Baik, sebelum saya memaparkan dan menyampaikan terkait apa sih itu yang namanya korupsi secara mendalam dari akarnya, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun Bapak Ibu. Mohon kiranya Bapak Ibu jawab cakep ya. Oke, siap-siap Bapak Ibu semuanya ya. Pergi ke sawah membawa cangkul,
Cakep. Di tengah jalan ketemu hantu. Cakep. Biar Cakep. kompak, yuk kita kumpul. Yuk, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, izinkan saya menyampaikan PowerPoint mengenai apa sih itu yang namanya korupsi. Baik, sebentar Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau di teror dulu. Dengar nih suaraku. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Di sini yang pertama kita akan mengenali terlebih dahulu apa sih yang namanya korupsi secara lebih dalam guna untuk mencegah dan memerangi korupsi secara pengertian hukum, dampak juga strategi pencegahan. Baik, yang pertama adalah korupsi adalah pencurian hak publik, yang mana korupsi ini merugikan suatu negara dan juga merampas layanan yang seharusnya diterima oleh rakyat. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui apa yang namanya korupsi secara sebelum-sebelumnya pada zaman dulu, yang mana kata korupsi ini diambil dari kata corruptio, yang mana dalam bahasa Latin itu yang artinya adalah kerusakan, kebusukan, atau penyimpangan dari yang semestinya. Secara KBBI, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi, dan juga hal ini merupakan suatu penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Namun sebelum itu saya ingin uh, memperlihatkan sebuah video mengenai korupsi. Gimana Bapak Ibu, sudah terdengar untuk suaranya? Oke, itu adalah sedikit gambaran mengenai korupsi di Indonesia. Nah, di sini sudah kita sedikit ketahui bahwa di Indonesia sendiri juga ada aturan yang mengatur mengenai korupsi itu sendiri, yakni diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan telah dikelompokkan menjadi 7 jenis utama, dan ketujuh jenis tersebut adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Yang mana korupsi itu sendiri merupakan suatu perilaku dan merupakan sebuah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral, serta dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta.
Di sini juga ada jejak hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yang mana telah diatur sejak tahun 1971 hingga tahun 2020, yang mana yang pertama diatur itu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana peraturan ini dikeluarkan pada masa Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto. Selanjutnya ada ketetapan MPR nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan juga bebas KKN. Serta lahir lagi Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Selanjutnya lahir lagi nih Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 Jonto Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah itu turun ke peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya lahir lagi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 ini menjadi pencetus lahirnya KPK di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Setelah itu lahir lagi Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dan lagi-laginya terbit Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Selanjutnya Peraturan Presiden nomor 102 tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga terakhir ada Peraturan Menteri atau disebut Permen Ristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan bahwa tindak pidana korupsi itu di aturan terbaru sudah diklasifikasikan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi, dan yang pertama adalah kerugian keuangan negara, Bapak Ibu. Yang mana kerugian keuangan negara ini merupakan tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi dengan melawan hukum, dan hal itu berdampak kepada kerugian negara. Selanjutnya adalah suap menyuap, yang mana kegiatan ini adalah untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kewajibannya. Seperti halnya ada pengusaha yang ingin meloloskan entah itu pengadaan ataupun hal lainnya kepada pejabat publik dengan memberikan sebuah iming-iming, namun mempunyai tujuan dan maksud yaitu untuk meloloskan entah itu tendernya ataupun perusahaannya terkait pengadaan. Selanjutnya ada penggelapan jabatan, yang mana hal ini berkaitan erat dengan pejabat ataupun pegawai yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menguasai atau mengambil aset yang berada di dalam tanggung jawab jabatannya. Entah itu berupa barang, uang, ataupun dokumen. Selanjutnya yaitu pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa ataupun pejabat publik dengan memaksa seseorang untuk memberikan barang, uang, ataupun jasa melalui tekanan bahkan ancaman. Selanjutnya ada perbuatan curang. Hal ini dilakukan secara tidak jujur guna memperoleh keuntungan secara tidak sah, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Seperti halnya dengan melakukan rekayasa tender, manipulasi spesifikasi, ataupun kolusi antar pihak
misalnya seperti panitia pengadaan yang telah mengatur pemenang lelang sejak awal sehingga proses kompetisi tidak proses tersebut menjadi sebuah formalitas. Selanjutnya nomor 6 yaitu benturan kepentingan, yang mana hal ini dilakukan oleh pejabat yang ikut terlibat dalam suatu proses pengadaan namun mempunyai suatu kepentingan, yaitu kepentingan pribadi kepada penyedia, sehingga keputusan yang diambil tidak objektif. Baik, selanjutnya adalah gratifikasi. Mungkin kita sering dengar kata gratifikasi, yaitu pemberian suatu hadiah. Namun ini berbeda dengan suap menyuap. Pemberian suatu hadiah tersebut tidak mempunyai maksud bahkan tujuan, namun hal ini akan berkaitan dengan setiap kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan bersinggungan dengan orang yang memberi suatu hadiah tersebut, sehingga bisa membuat kita menjadi merasa lemah dengan keputusan yang kita ambil karena mengingat kebaikan ataupun hadiah yang telah diberikan oleh orang tersebut. Nah, di sini ada beberapa harmonisasi di dalam KUHP terbaru yang diterbitkan pada tahun 2023. Di dalam KUHP terbaru, seperti halnya pada pasal 603, di situ disebutkan terkait memperkaya diri, yang mana hal ini juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Tipikor yang mana mempunyai inti yaitu inti delik kerugian negara, pasal 604 tentang penyalahgunaan kewenangan yang mempunyai hubungan substansial pada pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Selanjutnya pasal 605 terkait suap aktif dan pasif juga berhubungan erat dengan Undang-Undang Tipikor terkait menyatukan bentuk pemberi ataupun penerima. Pasal 606 penerimaan gratifikasi terkait gratifikasi jabatan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal penyebab terjadinya korupsi. Dan penyebab tersebut terbagi menjadi dua. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Pada faktor internal itu sendiri, sifat-sifat yang menyebabkan hadirnya perilaku korupsi itu seperti halnya sifat serakah, tamak, ataupun rakus. Hal itu menjadi penyebab timbulnya rasa korupsi yang hadir pada diri. Selanjutnya adalah gaya hidup yang konsumtif, yang merasa serba kurang dengan pendapatan yang dimiliki sekarang. Selanjutnya yang ketiga ada moral yang lemah. Ketika seseorang yang punya moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi, moral tersebut bisa menyangkut dengan keimanan, kejujuran, ataupun rasa malu. Hal ini akan memunculkan niat seseorang tersebut sehingga melakukan perbuatan korupsi. Dan yang selanjutnya adalah penyebab eksternal. Yang pertama adalah aspek sosial, yang mana hal ini berkaitan erat dengan pengaruh dan juga dorongan terjadi korupsi, terutama dari keluarga, bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi, misalnya masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Selanjutnya adalah aspek politik, yang mana pada aspek politik ini sendiri, yaitu kegiatan memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi yang mempunyai tujuan untuk memperkaya diri, memenangkan kontestasi dengan membeli suara, atau menyogok para pemilih dari anggota-anggota partai politik ataupun masyarakat. Selanjutnya adalah aspek hukum. Di sini kita bisa melihat penyebab korupsi bisa
dilihat dari dua sisi, yaitu sisi perundangan, yang mana sisi tersebut bisa dimanfaatkan karena lemahnya penegakan hukum yang bisa mencari celah di perundang-undangan sehingga bisa melakukan aksinya. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya. Nah, itu adalah sisi satunya. Karena peraturan-peraturan yang tidak jelas, entah itu peraturan yang mengalami konflik norma, kekosongan norma, bahkan kekaburan norma. Selanjutnya adalah pada aspek ekonomi. Bahwasanya penyebab utama korupsi di aspek ekonomi adalah pendapatan atau gaji pokok yang tidak cukup memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu aspek organisasi, yang mana organisasi merupakan tempat koruptor itu berada, memberi andil terjadinya korupsi, dan membuka peluang ataupun kesempatan, misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Nah, di sini juga ada teori, yaitu teori Proud Triangle atau TFT, yang mana teori ini lahir dan disampaikan oleh peneliti Donald R. Cressy yang dikenal sebagai teori Proud Triangle. Teori ini muncul setelah mewawancarai 250 orang terpidana kasus korupsi dalam waktu 5 bulan. Nah, hal-hal tersebut menyebabkan beberapa uh, pengaruh yang bisa dilihat, pengaruh-pengaruh tersebut pada setiap orang bisa dilihat melalui teori ini, karena teori ini mengandung hal yang bisa kita jadikan sebuah senjata untuk menilai seseorang tersebut. Karena biasanya orang yang melakukan korupsi itu bisa terjadi dari tekanan, kesempatan, bahkan rasionalisasi. Karena seseorang yang memiliki motivasi untuk korupsi, seperti halnya tekanan tadi, mempunyai motif ekonomi yang menjadi pelatuknya. Namun, tekanan ini terkadang tidak benar-benar ada jika seseorang cukup berpikir bahwa dia tertekan ataupun tergoda pada bayangan insentif, maka pelatuk pertama ini telah terpenuhi. Yang kedua tadi adalah kesempatan, yang mana paling mudah untuk ditemui karena lemahnya sistem pengawasan sehingga memunculkan kesempatan untuk korupsi. Yang ketiga adalah rasionalisasi, yaitu menemukan bahwa para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini setidaknya menipiskan rasa bersalah pelaku. Contohnya, saya korupsi karena tidak digaji dengan layak, atau keuntungan perusahaan sangat besar dan tidak dibagi dengan adil. Baik, demikian Bapak Ibu eh, sekilas pengenalan secara mendalam dari akar hingga peraturan serta beberapa komponen yang terbaru yang dihadirkan di undang-undang terbaru serta dampak-dampak yang terjadi akibat korupsi, entah itu dari aspek internal bahkan eksternal. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Fahru Razi atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan dapat menggunakan fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Kami persilahkan, mungkin ada satu atau dua pertanyaan atau pengalaman yang ingin didiskusikan bersama.
Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada narasumber karena ini ada agenda kuis interaktif. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih moderator. Izin Bapak Ibu semua, kita akan main game Bapak Ibu. Ya, game ini akan berkaitan dengan korupsi yang mana akan mengukur sejauh mana eh, kita mengenal korupsi itu sendiri. Baik, izin Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang tertampil di layar. Belum, J. Bentar, bentar, Bu. Belum mau pulang. Ketawa aja. Yes. Mana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Oke. Oke, gimana Bapak Ibu, apakah sudah siap? Oke.
mulai Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Dapat apa aku, Ji? Anja, tambal. Tahu? Terkol. Oke, 3 menit lagi. Hari ini sudah tersusul. Ya, saat ini Saudara Lil memimpin Saudara Hafil memimpin sudah. dengan kecepatan 50 km per jam.
Ya, tinggal beberapa detik lagi. Wah, disusul Pak Heru nih. Oke, sisa 20 detik lagi. Halil udah mulai ketinggalan, Halil. Wih. Kita ucapkan selamat kepada Halil, juara satu di game kali ini. Mana Halil, orangnya Halil? Wih. Keren Halil, keren. Oke, kita kasih aplaus dulu buat Halil. Oke, kembali ke moderator. Baik, terima kasih narasumber. Baik Bapak Ibu, setelah mengikuti pemaparan materi dan games, selanjutnya kita akan melaksanakan post-test sekaligus evaluasi kegiatan. Post-test ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak atau Ibu setelah mengikuti penyuluhan anti korupsi pada hari ini. Untuk itu, kami mohon Bapak Ibu dapat mengisi post-test melalui tautan yang akan saya kirimkan sekitar 6 menit. Baik Bapak Ibu, link post-test sudah saya kirimkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi post-testnya.
Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menyelesaikan post-test dan evaluasi kegiatan. Izin Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya untuk foto bersama. Izin Pak Razi bisa arahkan gimana aneh. Baik, terima kasih Sri. Baik, sebelum menutup Anti Corruption Talk untuk pada hari ini, saya punya pantun untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa bilang cakep ya, Bapak Ibu. Kain sutra, kain batik, dijual murah di pasar pagi. Cakep. Pesertanya tampan dan juga cantik. Masya Allah, cakep. Sayang mantannya belum move on lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih telah bergabung pada acara pada hari ini. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Bahkan lanjut beraktivitas kembali. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat dan sukses, Aji. Amin Bapak. wabarakatuh. Sukses lah. Amin.